anak-anak yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selalu sehat dan semangat ya. Kali ini bersama saya, Ibu Umi Rahmawati, kalian akan belajar tentang rantai makanan. Tapi sebelumnya, simak dulu cerita berikut ini. Kisah tentang katak kecil. Cerita tentang katak kecil. Pada suatu hari, ada sekumpulan katak-katak kecil yang berlomba-lomba. Tujuannya adalah mencapai puncak sebuah menara yang sangat tinggi. Penonton berkumpul bersama mengelilingi menara untuk menyaksikan perlombaan dan memberikan semangat kepada para peserta. Perlombaan pun dimulai. Secara jujur, tak satu pun penonton benar-benar percaya bahwa katak-katak kecil akan bisa berhasil mencapai puncak menara. Terdengar ada yang berkata, "Oh, jalannya terlalu susah. Mereka tidak akan bisa sampai ke puncak." Atau, "Tidak ada kesempatan untuk berhasil. Menaranya terlalu tinggi." Katak-katak kecil mulai berjatuhan satu persatu. Kecuali mereka yang tetap bersemangat menaiki menara perlahan-lahan semakin tinggi dan semakin tinggi. Penonton terus bersorak, "Terlalu susah, tak seorang pun yang akan berhasil." Lebih banyak lagi katak kecil yang lelah dan menyerah. Tapi ada satu katak yang tetap melangkah hingga semakin tinggi dan tinggi. Dia tak kenal menyerah kalah. Akhirnya yang lain telah menyerah untuk menaiki menara, kecuali seekor katak kecil yang begitu berusaha keras dan menjadi satu-satunya yang berhasil sampai ke puncak. Semua katak kecil yang lain ingin tahu bagaimana katak ini bisa melakukannya. Seekor peserta bertanya, bagaimana cara katak yang berhasil itu mempunyai kekuatan untuk mencapai tujuan. Ternyata katak yang menjadi pemenang itu tuli. Nasihat dari cerita ini adalah jangan sekali-kali mendengar kata orang lain yang mempunyai kecenderungan negatif ataupun pesimis. Karena mereka akan mengambil sebagian besar mimpi kita dan menjauhkannya dari kita. Selalulah ingat kata-kata bertuah yang ada. Karena segala sesuatu yang kita dengar dan kita baca akan mempengaruhi perilaku kita. Karena itu, selalu tetap positif. Dan yang terpenting, bersikap tuli jika ada orang mengatakan bahwa kita tidak bisa mencapai cita-cita kita. Selalu berpikir, I can do this. Anak-anak, ceritanya seru ya. Cerita tadi mengisahkan tentang hewan katak. Katak merupakan salah satu hewan yang terdapat pada ekosistem sawah. Apalagi ya hewan yang terdapat pada ekosistem sawah? Pada ekosistem sawah, kita bisa menemukan hewan-hewan seperti tikus, ular, dan elang. Bagaimana hubungan antar hewan-hewan tersebut ya? Hewan-hewan tersebut dapat membentuk sebuah rantai makanan. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan rantai makanan? Dan bagaimana rantai makanan itu bisa terjadi? Untuk lebih jelasnya, simak tayangan berikut ini ya. Apakah yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup.
komponen apa saja yang terdapat dalam sebuah rantai makanan? Dalam sebuah rantai makanan terdapat komponen-komponen yang terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat memproduksi makanannya sendiri. Dan makhluk hidup yang dapat memproduksi makanannya sendiri adalah tumbuhan melalui fotosintesis. Konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Contohnya tikus, belalang, rusa, dan sebagainya. Konsumen tingkat 2 adalah karnivora, yaitu hewan pemakan konsumen tingkat 1. Contohnya katak, ular, singa, dan sebagainya. Dan komponen yang terakhir adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tumbuh makhluk hidup lain yang telah mati. Penguraian tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen. Bagaimana terjadinya rantai makanan pada ekosistem sawah? Dalam ekosistem sawah, padi dimakan oleh tikus. Kemudian, tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang akan mati. Bangkainya diuraikan oleh bakteri pembusuk dan diuraikan oleh makhluk pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan sebagai nutrisi tumbuhan. Nah, padi di sini berperan sebagai produsen dan tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Sedangkan ular adalah konsumen tingkat 2. Burung elang berperan sebagai konsumen puncak karena burung elang tidak dimakan oleh hewan lain, melainkan akan mati dan diuraikan. Dan jamur berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Itulah tadi rantai makanan yang terjadi pada ekosistem sawah. Berikut ini adalah rantai makanan pada ekosistem laut. Dalam ekosistem laut terdapat tumbuhan hijau yang disebut fitoplankton. Tumbuhan hijau akan menjadi makanan dari hewan-hewan kecil di laut yang disebut zooplankton. Zooplankton menjadi makanan ikan-ikan kecil. Ikan kecil akan dimakan oleh ikan sedang, dan ikan sedang akan dimakan oleh ikan-ikan besar. Ikan-ikan besar ketika mati akan diuraikan dan menjadi makanan dari fitoplankton. Itulah rantai makanan yang terjadi pada ekosistem laut. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk memperoleh energi dan bertahan hidup. Rangkaian interaksi makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem disebut rantai makanan. Dalam rantai makanan terdapat 3 komponen, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai dengan peran yang berbeda. Semoga tayangan ini menambah pemahaman kalian tentang rantai makanan, sehingga kalian lebih semangat belajar untuk mewujudkan cita-cita kalian. Sampai jumpa pada video berikutnya.